Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, selangkah hijrah, kita kembali lagi untuk podcast kali ini ya bersama Kak Anjar. Kak Anjar gimana kabarnya Kak Anjar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk sesi kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana masyarakat dalam kacamata Islam ya dalam menghadapi politik di tahun ini. Baik Kak Anjar, kita masuk nih ke pertanyaan pertama ya. Apa nih kira-kira yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat ya dalam menghadapi tahun politik ini? Ya. Em, Adapun ya, menurut pandangan atau kacamata Islam dari literasi yang ada gitu, memang memilih pemimpin itu merupakan hal yang sangat penting gitu, karena ini dapat berpengaruh kepada kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Makanya ada satu hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu disebutkan, idza kana salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang yang sedang dalam perjalanan, hendaknya 3 orang ini memilih pemimpin di antara mereka. Ya. Semisal jika kita memang dalam melakukan perjalanan kan tentu harus ada yang mengarahkan. Tujuan kita mau kemana, kita mau menggunakan transportasi apa, siapa yang akan mengemudi, tentu harus ada yang menentukan itu. Jika pemimpin itu diibaratkan seorang yang mengemudi, tentu harus memiliki kapasitas bisa mengemudi ya, dengan ahli, dengan piawai. Jika tidak, sangat berbahaya tentunya. Maka seorang pemimpin akan membawa rakyatnya menuju ke arah tertentu. Maka dia harus dapat mengemudikan negara ini, ya. Tentu dengan kapasitas keilmuannya, dengan kapasitas kejujurannya, dengan kemampuan atau jejak rekam jejak ya, mohon maaf, rekam jejak dia selama ini yang kita ketahui apa saja. Jika kita melihat orang itu adalah seorang yang amanah, seorang yang jujur, memiliki kapasitas, memiliki etikabilitas yang tinggi ya, maka wajiblah kita memilih orang tersebut. Jangan sampai kita salah memilih tentunya. Karena resikonya sangat besar. Maka diwajibkan untuk kita dapat memilih pemimpin ya, berdasarkan hadis yang tadi tentunya ya. Seperti itu kira-kira. Nah jadi dalam hal ini masyarakat perlu untuk mempersiapkan dirinya ya, mempersiapkan pengetahuannya kepada sosok-sosok yang akan dia pilih, mempersiapkan juga dari segi spiritualnya, mungkin beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk ya. Walau bagaimanapun akal kita terbatas tentunya ya. Oleh karena itu perlu untuk kita memohon petunjuk dari Sang Maha Pemberi Petunjuk. Ya, dengan tahajud, dengan sholat istikharah, mengingat pentingnya pemilihan pemimpin ini tentunya. Dan juga jangan lupa berdoa agar
pemilihan nanti dapat berjalan dengan damai, rukun, tanpa ada perpecahan, tanpa ada perselisihan tentunya. Begitu. Oh begitu ya. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat juga memang perlu mempersiapkan diri ya dari segi spiritual juga keilmuan kita dalam memilih pemimpin. Mungkin begitu Kak Anjar ya. Ya, betul. Nah lalu apakah ada dalilnya gitu Kak Anjar terkait dengan bagaimana memilih pemimpin yang baik dan benar gitu? Bagaimana Kak Anjar? Ya. Tadi dalilnya sudah disebutkan ya. Mungkin adapun tambahannya, ini sebenarnya kias, ya, kias. Ada hadis juga yang menyebutkan, ya, masih dari Abu Hurairah ya, riwayatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu ya, tergantung bagaimana agama temannya. Ya. Kita melihat di sini keterpengaruhan, ya, keterpengaruhan. Nabi mengumpamakan ya, atau menyebutkan ya, menjelaskan bahwa begitu berpengaruhnya seorang teman kepada temannya gitu ya, sehingga dapat mempengaruhi agamanya. Kalau teman saja dapat mempengaruhi, maka apalagi seorang presiden ya, yang memang memiliki kuasa yang besar gitu kepada rakyatnya. Nah, bukankah begitu? Ya. Jika seorang teman itu dibimbing oleh Nabi untuk dipilih untuk memilih teman yang baik karena dapat berpengaruh, maka begitu pula pemimpin. Ya. Karena pemimpin dapat mempengaruhi kehidupan dalam segala aspek masyarakat, gitu, dalam segala konteksnya, termasuk dalam beragama, dalam berekonomi, ya, apalagi dalam berpolitik tentunya. Ya. Nah, juga di dalam salah satu ayat ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah untuk membersamai orang-orang yang senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita lihat di sini dalam segi tekstualnya, Allah menyuruh kita untuk membersamai dan bersabar bersama orang yang kita bersamai itu. Bagaimana orang yang harus kita bersamai? Orang yang memiliki kedekatan kepada Allah, dengan dia selalu berserah diri dan berdoa kepada Allah dalam segala urusannya, untuk memohon, mengharap, menginginkan keridhaan Allah. Jadi pentingnya kebersamaan. Jadi rakyat masyarakat Indonesia perlu bersama dengan pemimpin yang tepat, pemimpin yang benar. Karena begitu besarnya membersamai atau bersama dengan orang yang tepat, dengan pemimpin yang benar, dengan teman yang benar, dilihat dari segi pengaruhnya kepada kehidupan. Ya. Mungkin begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini pun ada hubungan dengan teman kita ya, dengan teman kita, dengan lingkungan kita juga Ya. mungkin ya. Baik Kak Anjar. Lalu bagaimana nih
sikap masyarakat ya dalam menghadapi perbedaan di Pilpres tahun ini. Tentunya memang selalu ada perbedaan ya di antara masyarakat, masing-masing memiliki pilihannya tersendiri, dan itu tidak masalah, itu tidak apa-apa. Masing-masing tentu memiliki preferensinya sendiri-sendiri. Namun ada hal yang perlu kita garis bawahi ya. Seringkali terjadi perbedaan itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan yang sebetulnya tidak perlu gitu. Cukup kita memilih orang yang kita anggap dia pantas, memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Tonjolkan saja calon yang kita pilih tersebut kelebihannya gitu. Tidak perlu menjelek-jelekan yang lain, tidak perlu memfitnah yang lain gitu. Karena ini sangat berbahaya ya. Berbahaya untuk kehidupan kita di dunia, bahkan di akhirat gitu. Karenanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan begini, la antalqallaha bisab'ina dzanban fima bainaka wa bainallah ahwanu min antalqahu bidzanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kelak saat engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan engkau membawa 70 dosa antara pribadimu dan Allah Subhanahu wa taala, antara engkau dan Allah ya. Namun pada dasarnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Mudah bagi Allah memaafkan dosa-dosa kita antara kita dengan Allah. Namun ketika dosa itu fima bainaka wa bainal ibad, itu jauh lebih berat ya. Dosa antara engkau dengan Allah yang jumlahnya 70 tadi itu lebih ringan, ahwanu, lebih ringan dibanding dosa meskipun satu antara engkau dengan sesama manusia. Ketika kita menghujat, memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain, menyakiti perasaan orang lain, kelak di hari kiamat kita akan dituntut oleh orang tersebut ya. Saling menuntut ya. Maka perlu kita berhati-hati tentunya ya. Perlu kita berhati-hati karena jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, apakah engkau tahu siapa orang yang akan bangkrut? Para sahabat menjawab, man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, wala mata', dan tidak memiliki harta benda. Maka Rasulullah menyanggah itu. Bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin. Orang yang kelak datang di hari kiamat itu membawa pahala sholatnya. Pahala sholatnya mungkin sangat banyak, dibawa oleh dia. Membawa juga pahala puasanya. Membawa pahala zakatnya. Akan tetapi ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta
min hasanatihi. Orang yang tadi membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat di hari kiamat, memang dia membawa pahala. Tapi dulu pernah dia menghujat orang lain, mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain dengan kebatilan tanpa haknya, menumpahkan darah orang lain bahkan, sehingga orang yang dizoliminya itu tadi dia menuntut di hari kiamat, ya Allah, memang pahala dia banyak, tapi dulu dia pernah menzolimi aku. Maka Allah memberikan pahala sholatnya itu, memberikan pahala puasa dan zakatnya kepada orang yang dizolimi tadi. Terus diberikan sampai habis gitu. Fa in funiyat qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum summa turihat alaihi faturiha finnar. Kalau pahalanya itu sudah habis, belum selesai sampai di situ. Orang yang dizoliminya tadi memiliki dosa, dosanya diberikan kepada orang yang menzolimi sampai dosanya habis, sedangkan orang yang menzolimi tadi memiliki rekening dosa, rekening dosanya penuh dengan orang yang dizolimi itu, sehingga dia dilemparkan ke api neraka. Begitu ruginya, sudah capek-capek beramal, sholat, puasa, berzakat, tapi dia memiliki kebiasaan menyakiti hati orang lain dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang memiliki kebiasaan menyakiti, menuduh, mencaci maki, menghujat, memfitnah orang lain dengan lisan dan perbuatannya. Kira-kira begitu. Jadi hati-hati rakyat masyarakat Indonesia menghadapi tahun politik ini. Jangan sampai kita terbawa emosi. Cukup gunakan akal kita, keyakinan kita, hasil dari istikharah kita untuk memilih calon yang kita yakini, tanpa harus menjelek-jelekan calon yang lain. Begitu. Baik Anjar, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi teman-teman, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Anjar ya, bahwa di tahun politik ini jangan sampai ada perpecahan ya, karena tadi itu akan menjadi celaka ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kak Anjar juga terkait dengan dalilnya juga gitu kan, karena bahwa masyarakat ini betul-betul perlu apa ya, banyak ini ya referensi lah ya terkait dalam memilih mimpi. Nah, dan juga tadi disampaikan juga oleh Kak Anjar bahwa kita juga jangan merendahkan pemimpin yang lain ya, karena ini akan ada hubungannya dengan hablum minan nas lah ya, begitu mungkin Kak Anjar. Betul. Ya. Oke, baik Kak Anjar. Lalu adakah nasihat bagi capres dalam berpolitik di tahun ini? Ya, paling untuk para capres, kami ingin mengingatkan ya, karena kadang-kadang opini-opini negatif itu justru ya diucapkan oleh para capres ini nih, kadang-kadang gitu ya, mungkin entah itu disengaja ataupun tidak ya, wajar karena capres juga manusia ya kan. Usahakan agar jangan sampai ada opini negatif ya, di dalam kampanye-kampanye Anda semua gitu. Ya, silakan
menggunakan dasar argumentasi, visi dan misi ya, yang jelas gitu ya, yang membawa kepada strategi mungkin atau opini kalian untuk membawa bangsa ini ke depan. Tidak perlu ada ungkapan-ungkapan yang dapat menggiring masyarakat, ya, mempengaruhi masyarakat untuk berselisih gitu. Ya, karena ucapan-ucapan kalian ini mungkin kalian mengucapkannya dengan nada yang biasa, tetapi jika itu memiliki unsur negatif, di bawah masyarakat bisa meresponnya dengan luar biasa gitu. Khawatirnya terjadi huru-hara, terjadi perselisihan yang dapat menyebabkan bangsa ini berpecah belah. Barangkali begitu. Masya Allah, luar biasa Kak Anjar. Baik, terima kasih Kak Anjar ya atas ilmunya dan nasihatnya juga untuk teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin teman-teman juga mendengarkan apa yang disampaikan. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan juga keberkahan dalam apa yang sudah disampaikan oleh Kak Anjar ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman untuk podcast kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.